البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للأبداء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للأبداء مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sedaya ingkang kawula hormati, para kiai, para masyayikh, pembina, pengasuh pesantren SGJB Sunan Gunung Jati Ba'alawi, wabil khusus Bunyai Hajjah Hudzaifah, hafizahallah wa matta'ana Allah bituli hayatiha ma'a kamalis sihhah wal afiyah. Allahumma amin. Dan Gus Ahmad Arwani, Gus Muhammad Syarifuddin, mudah-mudahan diberi kekuatan Allah. Semua putra putri Bunyai insyaallah diberi kekuatan. Sebelum kita mulai pengajian, kita kirim Fatihah dulu kepada Kiai Mas Roni.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yukaththir mathubatihi wa yudha'if hasanatihi wa yatawashshah bir rahmah wal maghfirah ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa ila hadratin nabi lahul fatihah. Amin. Para wali santri, guru-guru, asatid, SKCB, dan santri-santriwati yang kucintai semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini waktunya pulang. Alhamdulillah. Aku mbiyen ya mondok ya pas mulai ya seneng. Semua itu manusiawi ya, tapi yang banyak dilupakan santri itu kalau pulang itu kok berubah ora kaya santri iku sih. Harusnya apa yang dilakukan suluk di pondok, thariqah di pondok, itu juga dilakukan ada di rumah, betul? Siap? Loh, tidak siap. Jadi apa yang dilakukan di pondok, tarbiyah daripada bunyai, tarbiyah daripada para guru, para kiai, para asatid, para gus, itu dilakukan, dijalankan. Gue iklan ini ya. Dijalankan semuanya di rumah. Dulu guru saya itu kalau nasihat ke murid-muridnya, ada santri itu kalau di pondok kayak malaikat, masya Allah, ibadah terus, ngapal terus, tapi kalau pulang kayak iblis, ngungguli iblis. Ya, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Santri yo santri, neng omah yo santri, di pondok yo santri, di jalan yo santri, dimanapun tetap hidup santri, tetap dimanapun. Yang namanya santri itu manusia yang mencontohkan yang baik, jadi panutan. Karena barometer masyarakat itu santri. Barometer masyarakat itu santri. Tolak ukurnya santri. Nanti kalau santrinya ya nggak bener, itu nanti orang-orang santri wae ngene ya ora apa-apa berarti. Nanti akhirnya begitu. Santri aja nggak apa-apa begini kok, apalagi kita yang manusia biasa. Nah, dia akhirnya punya pemahaman seperti itu gara-gara santri sing nggak genah. Betul apa betul? Nah, jadi kalau kita mencerminkan jadi santri yang baik, dimanapun kita seperti di pondok, maka insya Allah banyak orang-orang yang kembali ke Allah gara-gara dakwahnya kita. Amin Allahumma. Ilmu itu yang terpenting. Jadi kalian ini sekarang adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Alhamdulillah. Santri itu ya, pondok itu tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman untuk ibadah, mendukung. Sholat 5 waktu berjamaah, tahajud ya gampang, baca Quran ya mungkin seminggu sekali, mungkin lebih khatam. Kemudian hafalan kitab ini kitab itu gampang, jauh dari pergaulan-pergaulan yang nggak bener. Paling aman nih pondok pesantren, paling aman. Jadi kalian ini dalam zona aman. Kalau pulang medeni berarti, karena keluar dari zona aman. Jadi yang sampai bodoh nih kene iki aman terus. Ada banyak ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan yang pulang juga membawa zona aman sampai ke rumahnya, sampai ke kampungnya. Amin Allahumma. Kemana-mana bawa Al-Quran. Dulu itu ada seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah di Yaman, di Tarim, kota Tarim, namanya Syekh Ahmad Al-Khatib rahimahullah.
Syekh Ahmad Al-Khatib itu kemanapun, dimanapun lisannya tidak pernah al-mingkemu. Apa? Al-mingkemu itu mingkem. Tidak pernah mulutnya itu diem, nggak pernah. Tiap saat selalu murojaah Quran, deres terus. Ini bibirnya itu gerak terus. Tidak pernah berhenti. Sama kayak Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Zikirnya beda-beda. Dan selalu mereka lazimi. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu selalu mengucapkan la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar la ilaha illallah. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar subhanallah. Jadi setiap enggak nganggur begitu langsung subhanallah. Diajak ngomong gitu, beliau masih waktunya jawab baru berhenti baru jawab. Selesai jawab gitu terus. Kalau Sayyidina Umar la ilaha illallah, Allahu akbar. Sayyidina Umar Allahu akbar. Sayyidina Utsman subhanallah, Sayyidina Ali alhamdulillah. Jadi Sayyidina Ali dijak ngomong, waktunya jawab baru jawab, gitu terus. Jadi zikir terus, lisannya itu zikir terus. Jadi nek dikageti malaikat Israel dicabut nyawanya, dalam keadaan kagetnya zikir, alhamdulillah mati, subhanallah mati. Tapi nek ana santri kebiasaan sing metu keluar dari mulutnya itu buah-buahan, binatang, nama-nama binatang. Ini berarti nek dikageti malaikat Israel dijabut nyawane berarti ya asem mati. Husnul apa su'ul? Su'ul khotimah. Naudzubillah. Nah nanti pulang nanti coba dicek ya, praktek. Kancamu kaget loh. Apa yang keluar dari lisannya? Kalau yang keluar subhanallah, insyaallah mati ini subhanallah. La ilaha illallah, insyaallah mati ini la ilaha illallah. Husnul khotimah. Allahumma amin. Tergantung ya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Kanjeng Nabi dawuh, seorang akan meninggal tergantung kebiasaan hidupnya. Kebiasaannya zikir, meninggalnya zikir. Kebiasaannya sholat, meninggalnya sholat. Biasaannya maca Quran, deres Quran, meninggalnya saat deres Quran. Kembali ke tadi, Syekh Ahmad Al-Khatib terus mulutnya itu terus merujah terus. Sampai dari hebatnya beliau, kalau masuk ke kamar mandi ilatnya dicokot, lidahnya dicokot. Kenapa? Takut keceplosan murojaah Quran di dalam kamar mandi. Loh, saking khawatirnya. Nek awakmu ning kamar mandi ndak mungkin keceplosan Quran. Ini takut khawatir keceplosan Quran sampai ilatnya dicokot. Keluar kamar mandi baru dilepas lagi, deres lagi. Terus begitu. Sampai istrinya cerita, suami saya ini kalau tidur nglindure baca Quran iso khatam ke Quran nglindure. Lho kok mosok manakib kok mosok. Kandhane ngayal iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah kalau kita ngelindur dalam alam sadar aja kadang nggak hatam-hatam, nggih napa nggih? Ini ngelindurnya aja hatam, apalagi alam sadar. Masya Allah. Syekh Ahmad Al-Khatib. Ada lagi seorang ulama namanya Abu Muawiyah Al-Aswad rahimahullah. Abu Muawiyah Al-Aswad ini rahimahullah ini matanya nggak bisa lihat. Tapi kalau buka mushaf langsung bisa lihat. Tutup meneh nggak bisa lihat lagi. Buka bisa lihat. Jadi karomahnya matanya bisa melihat Al-Quran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Hebat. Kalau Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran sekali, bulan Ramadan 2 kali. Ya. Kalau kita selain Ramadan kulhu ping 3, kalau Ramadan kulhu ping 9. Jadi kalau kulhu 3 kali khatam sekali, kulhu ping 9 khatam ping 3. Alhamdulillah. Ada peningkatan nggak berarti? Ada nggak? Ada. Alhamdulillah. Dulu ada sahabat
Itu kalau ngimami sholat senengnya pakai kulhuwallahu ahad. Lah kalau makmum zaman now kan seneng. Wah cocok imami, masya Allah, cepet sholatnya, masya Allah, seneng. Iya, betul. Tapi ini makmumnya sahabat Nabi, sumpah galau. Kok cepet men sholat kok suratnya kulhu terus. Lapor ke kanjeng Nabi. Gimana itu mami selalu kulhuwallahu ahad terus. Panggil orangnya, suruh sini. Dipanggil. Kenapa awakmu kok kalau ngimami selalu kulhuwallahu ahad terus? Dijawab sama sahabat ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Rasul, saya cinta sama surat kulhu. Di sini banyak pecinta kulhu? Banyak ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Muhibbine kulhu. Muhibbat kulhu, muhibbin kulhu. Apa jawabannya Nabi? Nabi senyum. Sambil Nabi bilang, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu sama surat Qul huwallahu ahad menyebabkan kamu masuk surga. Allahumma. Berarti mlebu surga kabeh insyaallah. Allahumma. Hidup kulhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi gampang. Nabi itu gampang guys, pokoknya ajarannya Nabi itu gampang. Makanya kan Nabi Muhammad pesannya di malam Lailatul Qadar ketika ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi, kalau saya melihat Lailatul Qadar saya baca apa? Gak angel-angel, gak sulit-sulit. Nabi jawabnya baca aja, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai. Gak repot-repot, gak angel-angel. Jadi orang Islam itu gak repot. Alhamdulillah, gampang. Ada riwayat yang lain, baca surat Yasin itu sama kayak pahala khatam Quran 10 kali. Loh enak toh. Sekali Yasin khatam Quran pahalanya berapa? 10. Berarti 3 kali Yasin 30. Alhamdulillah. Nikmat. Apalagi sing ngapal Quran. Katanya Nabi, faqad udrijatin nubuwatu baina yaday atau baina jambai. Orang yang hafal Al-Quran seakan-akan diberi derajat kenabian di dadanya. Jadi Nabi, orang Nabi, karena sudah nggak ada. Penutup para Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi penghafal Quran ini Nabi, tapi kurang tekan. Hampir Nabi, cuman nggak kesampaian. Kenapa? Karena dia berhasil menghafal 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang menghatamkan Al-Quran, Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Abdurrahman As-Saggaf ini muqaddam tsani dalam thariqah Ba'alawi. Jadi dalam thariqah Alawiyah, thariqah Ba'alawi, ada muqaddam yang awal, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada muqaddam tsani yang didahulukan nomor 2, di level 2-nya. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Abdurrahman As-Saggaf ini setiap hari khatam Quran 8 kali. Coba deh iso awakmu. Khatam Quran berapa? 8 kali. Dan beliau punya kebun kurma. Setiap nanam 1 biji kurma, bibit kurma, khatam ke Quran baru 1. Kok siji meneh, khatam ke Quran meneh siji. Sampai sekarang ya kebunnya barokah. Khatam pira? Khatam berapa kali itu? 1 biji 1 khataman, 1 biji 1 khataman. Ibarat wong nyawah nanem padi ya toh. Setiap 1 biji khatam Quran. Kapan nanem Beb? Kapan rampungnya kan begitu kan? Kalau orang zaman now, nggih mboten? Zaman saiki. Saiki. Sing dipikir sing jerone saiki ya. Wis pokoke sepenting panen, payu, Beb, kantonge isi. Makanya zaman saiki. Kalau dulu barokah itu dipentingkan luar biasa. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, pemimpin para sufi. Itu beliau punya toko di pasar. Setiap mau buka toko, sholat sunnah 200 rakaat dulu. Nek wong saiki ya kapan bukae, Beb? Sholatnya rampung-rampung 200 rakaat baru rolling door dibuka. Baru buka. Ada lagi
seorang yang hebat dengan Al-Quran, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir itu selama 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Jadi nggak batal sama sekali. Qiyamul lail ibadah terus, nggak batal-batal, nggak ke kamar mandi. Awak dhewe kan kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, karena beliau makannya sedikit, minumnya sedikit, beda dikit dengan kita. Kalau kita dikit-dikit minum. Beda dikit kita sama Syekh Abdul Qadir. 40 tahun. Nah, kita kalau mau niru Syekh Abdul Qadir bisa nggak? Iso. Kowe sholat isya jam 3:30. Iso, ya. Sholat isyamu jam 3:30, nunggoni subuhan iso sholat isya, wudu'e digunakan untuk sholat subuh, iso, ya. Bisa. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani selama 15 tahun mujahadahnya berdiri tiap malam qiyamul lail menghatamkan Quran dengan satu kaki. Jadi berdiri kaki satu. Nah, awakmu kan pas senam tok. Syekh Abdul Qadir bukan cuma senam, takut ngantuk. Baca Quran, khatam ke Quran takut ngantuk, berdiri 15 tahun kaki satu menghatamkan Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Mujahadahnya luar biasa. Oh, kita membaca ayat kursi atau baca alam nasrah aja berdiri kaki satu aja mungkin udah gini-gini. Ya enggak? Ini beliau sampai khatam kaki satu. Masya Allah. Itu hebatnya beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu arda wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ada lagi seorang wanita, tokoh sufi dari kalangan wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenal enggak? Pernah dengar? Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa enggak kenal? Tokoh sufi wanita ini. Beliau gali kuburannya sendiri, tiap hari baca Quran, khatamkan Quran di kuburannya sendiri. Sampai beliau meninggal, berapa kali berhasil beliau menghatamkan Quran? 7.000 kali khataman. Di kuburannya sendiri loh. Jadi gali kuburan, belum meninggal ini. Terus setiap hari itu masuk ke kuburannya buat khatam ke Quran di situ 7.000 kali seumur hidup. Terus kemudian setelah itu di zaman Habaib di Hadramaut ada namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhbor yang mengarang qasidah Sa'duna fid sama-sama fid dunya fauzuna fil, enggak usah pakai rebana, munsyidnya aja vokal-vokal. Ana sing enak suarane itu. Ayo. Fatimah Zahra ya sa'duna fi dunya fawzuna bil uqra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi khadijatal kubra. Ayo sekali lagi. Ayo sama-sama yang kencang. Fid dunya. Ayo mana kecintaannya ke Siti Khadijah? Ayo yang kencang. Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra saduna fid dunya فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Nah, banyak yang nggak tahu itu karyanya siapa yang sering diulang-ulang sama Mbah Maimun sampai beliau meninggal. Sering diulang-ulang. Dan para habaib cinta sama qasidah itu, para kiai cinta sama qasidah itu, tawasul ke Siti Khadijah, Siti Fatimah. Karyanya siapa? Ternyata
karya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhtar dari Hadramut Yaman. Beliau ketika membaca manaqib Rabi'ah Al-Adawiyah 7.000 kali khatam dalam kuburnya. Mary, iki wong wedok iso menghatamkan Quran di dalam kuburnya 7.000 kali. Mosok aku wong lanang kalah loh. Akhirnya beliau di samping masjidnya gali kuburannya sendiri, menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Pokoknya harus ngalahke Rabi'ah Adawiyah. Wah, semangatnya gitu. Akhirnya beliau seumur hidup sampai wafat berhasil berapa kali menghatamkan Quran? Halo? Nggak tahu. Yang bisa jawab tak kayak duit 1.000. Berapa? Kok sudah pernah dengar cerita ini? Tidak pernah? Jangan sampai masuk kantong lagi loh ini. Saiki, saiki, zaman saiki 8.000 kali khataman Quran. Masya Allah. 7.000 dikalahke 8.000. Ayo ono sing iso 9.000. Adakah yang bisa melebihi dari itu? Masya Allah. 8.000 kali khatam Al-Quran dalam kuburannya, yang bakal beliau akan masuk ke dalam situ, rumah masa depan. Masya Allah. Makanya taman-taman surga, kuburan-kuburan mereka ini, Masya Allah. Ada lagi Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr tiap malam tahajudnya 2 rakaat. Kalian kalau tahajud 2 rakaat itu bacanya apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'thaina wal asri, qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa. Apa meneh? Al-Bayyinah belah 100 tahun. Lam yakunil ladzina kafaru enggak pernah. Dawan bib Iqra, kedawan bib. Apa meneh? Amma yatasaalun, ya. Apa wailul mutaffifin, Al-Baqarah jelas ora mungkin. Ya. Itu muter-muter itu, udah jaa, baik, muter-muter itu. Beliau tahajud 2 rakaat. Rakaat yang pertama khatam Al-Quran. Itu bayangke netok piye gitu. Gimana? Seperti Syekh Abdul Qadir tadi, khatam Quran kaki 1 tuh gimana? Bayangkannya aja nggak sampai kita. Nah, podo. Wali-wali biyen. Wali-wali zaman old, kalau lihat orang-orang zaman now, iku ya bingung. Iki delokane HP terus mripate ora kesel. Nggih. Nggih. Sama mereka juga heran sama kita heran sama mereka, mereka heran sama kita. Rakaat pertama khatam Al-Quran, Masya Allah. Nah, rakaat kedua apa Habib? Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad 9.000 kali. Rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua 9.000 kali. 9.000. Nek 3 kali itu 1 kali pahala khatam Quran. Nek 9.000 berapa, Gus? 9.000 bagi 3. 3.000. Iya, 3.000 pahala khatam Quran ditambah sekali khatam Quran tenanan. Masya Allah. Ya, awak itu masuk gede-gede kok. Enggak bisa gitu. Top. Wah, ya top. Awak dhewe mbuh apa? Masya Allah. Yang penting minal katutin, Allahumma minal gandolin, Allahumma amin. Wis gandol wae. Katut, gandol, Allahumma katut, Allahumma gandol. Gandol para yai, para habib pun bismillah, insyaallah selamat dunia akhirat, Allahumma amin. Masya Allah, orang-orang dulu itu luar biasa sama Al-Quran. Terakhir Lailatul Qadar. Ini malam 23. Bisa jadi malam ini Lailatul Qadar. Bisa jadi. Tapi belum pasti, wallahu a'lam. Tergantung apa ya, kita tuh merasakan tergantung perasaan sendiri-sendiri, pengalaman dewi-dewi.
para ulama, para wali aja pendapatnya beda-beda. Imam Ghazali dan Imam Syadzili rahimahumullah, mereka berpendapat kalau awal hari bulan Ramadan itu hari Ahad, hari Minggu, berarti Lailatul Qadar malam 29. Cek suwe. Ya. Menurut mereka berdua. Tapi dalam kitab yang lain disebutkan kalau hari pertamanya Ramadan, hari Ahad, hari Minggu, berarti Lailatul Qadarnya malam 27. Nah, itu meneh loh. Ada lagi yang menyatakan, Imam Ja'far Shadiq, malam Lailatul Qadar itu mesti malam 17. Kenapa? Itu malam nuzulul Quran. Tidak mungkin geseh, tidak mungkin pindah dari malam 17. Karena itu malam nuzulul Quran. Ada lagi yang berpendapat pindah-pindah, ora mesti. Bisa jadi malam pertama, malam ketiga, malam kedua, malam kelima, malam keenam, bisa jadi malam belasan, bisa jadi malam puluhan yang terakhir. Wallahu a'lam, pindah-pindah. Ini pendapat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sohibur Rotib. Pindah-pindah. Bisa jadi dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga. Wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat malam 27 pasti, gak mungkin geser dari 27. Pendapat siapa? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kenapa kok beliau pendapat malam 27? Matematika Al-Quran. Lailatul Qadar itu hurufnya berapa? 9. Lam ya, lam ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9. Disebutkan dalam Al-Quran berapa kali Lailatul Qadar? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatil 1. Wa ma adraka ma lailatul 2. Lailatul Qadri 3. 9 kali 3 berapa anak-anak? 27. Oh, pas. Matematika Quran gak mungkin, gak ada rahasianya matematika Quran kata beliau. Yo mesti malam 17, gak mungkin geser katanya Imam Ibnu Abbas. Masya Allah, cerdasnya beliau. Jadi menurut beliau malam 27, gak mungkin gak. Ada lagi Imam Ibnu Arabi, tokoh sufi juga rahimahullah. Beliau berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam Jumat ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau ada 10 malam terakhir Ramadan, malam Jumatnya itu ada yang ganjil, itu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Jumat besok. Malam Jumat besok itu malam 27. Jadi malam Jumat besok itu 4 in 1. 4 in 1. Loh kok iso Beb? Ngeten Gus. Pertama, dia malam ganjil, ya enggak? 1. Yang kedua, dia malam Jumat. Malam Jumat itu pemimpin malam. Hari Jumat pemimpin hari, malam Jumat pemimpin malam. 2 in 1. Yang ketiga, dia 10 hari yang terakhir. Sedangkan Nabi menyatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. 3 in 1. Yang keempat, tadi Ibnu Abbas memastikan matematika Quran tadi 9 kali 3 tadi malam 27 4 in 1. Sakjane ana siji meneh 5 in 1 Ibnu Arabi tadi. Malam Jumat ganjil 10 malam terakhir, pasti itu. Ibnu Arabi memastikan itu. Berarti 5 in 1 besok malam Jumat. Nah, makanya besok malam Jumat jangan kasih kendor, gaspol. Ibadah yang kenceng besok malam Jumat itu malam 27. 5 in 1. Wah, Masya Allah besok malam Jumat ini. Ya. Tapi jangan terus malam 27 iki Lailatul Qadar wis. Jangan terus santai-santai. Malam 29 tadi loh Imam Syadzili loh, Thariqah Syadziliyah loh. Imam Ghazali loh yang cinta Ihya Ulumuddin pendapatnya malam 29. Jadi yes, mulai 27 mulai malam inilah sampai akhir bismillah. Orang itu masa mau finish masa ya wis moga-moga masa gitu. Kan mau finish kan tambah apa? Kenceng kan begitu. Tambah kenceng, jangan kasih kendor. Siap? Siap? Insya Allah siap, mudah-mudahan dapat barokah Lailatul.
Minimal, ini terakhir tips. Apa yang dilakukan di malam-malam akhir ini? Minimal awakmu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu minimal. Syukur-syukur traweh, syukur-syukur witir, syukur-syukur tahajud saderenge sahur apa setelahnya sahur sebelum imsak, tahajud, syukur. Tiap malam baca kulhu ping 3 minimal itu. Nek rak baca Quran akeh kulhu ping 3 biar dapat pahala khatam Quran. Udah itu minimal. Jadi kita setiap malam kalau melakukan itu bisa dapat malam Lailatul Qadar. Eman-eman. Lailatul Qadar itu bukan cuma 1000 bulan. Ayatnya khairum min alfi syahr. Lebih baik. Kalau 1000 bulan berarti ayatnya Lailatul Qadri ka alfi syahr, pakai kaf huruf jar. Gimana? Lailatul Qadar ka alfi syahr, seperti 1000 bulan. Enggak, firmannya enggak gitu. Firmannya pakai isim tafdhil, pakai khair. Lailatul Qadri khairum min, lebih baik dari 1000 bulan. Dan lebih baik Gusti Allah yang Maha Kaya itu berapa? Piro? Enggak ada yang tahu. Bisa jadi malam Lailatul Qadar kita dapat pahala 1.000.000 bulan. Oh bisa. Bisa jadi dapat pahala 1.000.000.000 bulan. Yo iso. Wong itu termasuk khair. Betul enggak? 1 triliun bulan termasuk khair bukan? Termasuk. Jadi bisa jadi. Jangan dibatasi cuma 1000 bulan. Kok medit men Gusti Allah cuma 1000 bulan. Gusti Allah itu Maha Kaya, Maha Dermawan. Lebih dari itu. Makanya ayatnya khairun. Lebih baik. Insya Allah kita dapat, insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti catatan Raqib Atid umur kita 1000-an tahun, jutaan tahun, ganjaran kabeh insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dah cukup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, lahdha bil khair wa nukfa kulla syarr, Rabbana waslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Amin. Tak dongake sukses kabeh insyaallah. Sukses dunia akhirat. Insyaallah mudah-mudahan lancar semua hafalannya, murojaahnya lancar, tidak lupa dengan hafalan Qur'annya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.